Nah, untuk soal-soal yang di buku Music Theory in Practice ini, pada intinya dia meminta kita untuk membuatkan cadence bagi lagu ini. Jadi kalian bisa lihat kalau di lagu yang nomor B ini, di sini sebenarnya dia bukan akhir dari sebuah lagu, tapi dia akhir dari sebuah kalimat pendek. Ini kalimatnya di depan mulainya seperti ini, kemudian akhirannya nanti kita bisa tentukan dia cadence-nya apa dengan menuliskan chord-nya apa saja dan note-nya apa yang ada di sini di tangan kiri. Sama halnya juga dengan akhir kalimat yang ini. Ya. Kita akan coba untuk cari dulu. Jadi hal pertama kalau ketemu soal dengan seperti ini, format seperti ini, kita harus tentukan dulu kuncinya apa. Nah, seperti biasa, kalau menentukan kunci kita punya dua kemungkinan, yaitu versi mayor atau minornya. Ya. Untuk kalian yang belum pernah belajar mengenai cara menentukan key signature, kalian bisa lihat video Kak Alicia mengenai key signatures di dasar teknik untuk bermain piano. Ya. Nah, di sini karena dia ada satu sharp di key signature-nya, maka kita anggap bisa jadi yang pertama dia adalah G major atau or E minor. Ya, bisa salah satunya. Tapi kalau kita lihat sekarang di sini dia mulainya aja udah langsung G, B dan D, ya. G major kan chord pertamanya adalah G, B, D, betul kan? Ini adalah toniknya. Kemudian nanti lain-lainnya kita akan tuliskan, ya. Kemudian ini G, B, D lagi. Ini ada G, D lagi di sini. Kemudian nggak ada habis itu. Jadi kelihatannya tidak banyak tanda-tanda E minor. Kalau E minor berarti kan dia akan mulai dengan E, G, B, ya kan. Kayaknya nggak banyak tanda-tanda itu. Maka boleh kita bilang kemungkinan besar dia adalah G major. Karena dia kemungkinan besar adalah G major, maka kita boleh hapus yang minor. Sekarang kita akan coba kerjakan. Jadi tadi kan kita sudah bilang bahwa ada 4 macam cadence, dan cadence itu bergeraknya kalau nggak 1 ke 5, 5 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 6, atau chord berapa saja ke 5, ya kan. Berarti kita tuliskan dulu chord yang penting yang bisa dipakai untuk cadence. Seperti chord 4, chord 5, chord 6, ya. Dan mungkin kita tambahkan chord kedua juga. Ya. Chord keempatnya dari G mayor itu adalah C mayor. Ya. Chord kelimanya D mayor. Chord keenamnya, hati-hati, chord keenam dari G mayor, kalau kalian urutkan tangga nada mayor dan kemudian kalian bentuk triad di atasnya, chord keenamnya itu adalah minor. Jadi kita punya E minor. Kemudian chord keduanya juga adalah chord minor ya, kalau untuk tangga nada mayor. Maka kita dapatkan A, C, E. Nah, sekarang sudah lengkap. Kita lihat di sini sekarang di soal yang pertama, kurung pertama dan 2, di sini dia minta ada not E-nya. Kemudian di bagian yang kedua dia minta ada D dan G. Nah, yang D dan G sudah jelas, kelihatan sekali seperti chord 1, ya kan? Berarti yang kurang, kita kerjakan dulu yang ini. G dan D hanya kurang 1 not aja, yaitu kurang not B di sini. Maka kita tambahkan B di bawahnya. Lengkaplah dia menjadi chord 1. Ya. Yang sini, ini hanya punya E saja. Berarti kemungkinannya bisa jadi dia chord 4, chord 6, atau chord 2. Nah, kalau dari definisi cadence tadi, yang paling mendekati kondisi saat ini itu adalah chord 4. Karena kita bisa bilang bahwa chord 4 pergi ke chord 1 itu merupakan play-go cadence, ya kan? Nah, jadi ketika kalian memilih chord, jangan hanya sembarang memilih chord saja, tapi pilih mana yang bisa membentuk sebuah cadence yang termasuk di dalam 4 kategori yang sudah kita pelajari tadi.
karena ini untuk ujian, jadi bukan untuk komposisi sendiri. Kalau komposisi sendiri silahkan kalian mau buat suara yang seperti apa, mau yang aneh, mau yang tidak sesuai dengan cadence atau apa, terserah ya. Tapi untuk ujian, apalagi kalian yang baru pertama kali belajar mengenai cadence, Kak Alicia sarankan carilah yang agak aman. Yang aman berarti yang masuk ke dalam definisi 4 macam cadence. Di sini kita sudah punya E, berarti kita hanya kurang G dan A saja. Ya sudah, berarti kita taruh G dan A di sini. Dan kalian harus hati-hati bahwa nilainya itu harus sesuai dengan yang di tangan kanan. Jadi kalian nggak boleh di sini kayak, oh di sini mintanya minim di sini. Kalian tulisnya di sini quaver atau apa gitu. Itu tidak begitu cocok ya. Walaupun sebenarnya boleh sih, seperti contoh di sini. Semuanya adalah G major, tapi yang chord pertamanya di sini crotchet, di sini crotchet, di sini quaver, di sini istirahat crotchet. Boleh seperti itu sebenarnya. Tapi lagi kita ambil yang agak aman jalannya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Di sini ada E, G, dan B. Ini hanya sekilas saja kita lihat. E, G, B berarti dia adalah chord C mayor. Berarti di sini ada chord 4 ya. Nah, sekarang kita lihat yang sini. Soalnya minta B ke A. Oke. Kita lihat dulu yang A. A kira-kira bisa masuk ke chord 2, tapi nggak ada cadence yang terakhirnya adalah chord 2, ya kan? Jadi kita cari yang lain. Bisa masuk kemana lagi? Chord 5 mungkin? Ya, sepertinya cocok dengan chord 5. Ada cadence yang bisa pergi ke chord 5, yaitu imperfect cadence, ya kan? Nah, ini lebih enak karena dibandingkan cadence yang lainnya, definisi imperfect cadence tadi adalah chord apa saja yang pergi ke chord 5. Sekarang kalian pilihannya lebih bebas di sini. Jadi yang chord yang punya B, apa saja bisa kalian pilih. Asalkan dia perginya ke 5 gitu. Kak Alicia di sini mau pilih 1. Karena pilihan 1 itu yang paling umum, juga paling aman, chord 1 ke 5, berarti GBD di sini. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan saja GBD, B-nya sudah ada, kurang G sama kurang D. Oke. Kemudian chord 5 itu A, itu di dalam D, F sharp, A. Berarti kurang D dan F sharp. Di sini ada D, kemudian F sharp. Begini. Ups. Kemudian F sharp. Jadilah cadence imperfect di sini. Sudah selesai. Cara menjawabnya seperti itu. Tapi tentunya nanti di dalam soal-soal lain, model lain, ada yang format soalnya adalah kalian diberikan not-not seperti ini, terus kalian disuruh menjawab. Dia pergi dari chord berapa ke chord berapa, kemudian cadence-nya apa. Ya. Kalau kalian ketemu soal seperti itu sudah akan lebih gampang daripada kalian harus mengisi ini kekosongannya ini gitu dengan cadence yang kalian mau pilih sendiri. Tapi kuncinya Kak Alicia rangkum untuk mengerjakan soal cadence ini. Pertama, carilah key signature-nya dulu. Kedua, tuliskan semua chord yang ada hubungannya dengan 4 macam cadence yang sudah Kak Alicia berikan tadi. Ketiga, pasangkan not-not tersebut dengan cadence yang kira-kira masuk ke dalam macam cadence yang Kak Alicia berikan, 4 macam cadence tersebut. Jadi carilah chord yang masuk di salah satu dari 4 macam ini. Begitu.